Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Al-Hariji dengan NIM C1B02300. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi kesuaian lahan tanaman kakao atau Theobroma Kakao L yang dilakukan di Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesuaian lahan terhadap budidaya tanaman kakao berdasarkan karakteristik lahan yang dimiliki. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang lahan merupakan salah satu sumber daya penting dalam kegiatan pertanian sehingga pemanfaatannya harus disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki. Tanaman kakao merupakan komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan di, ke- di Kabupaten Dompu. Namun, keberhasilan budidaya kakao sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, topografi. Oleh karena itu, perlu dilakukannya evaluasi kesusahan lahan agar dapat diketahui apakah suatu lahan sesuai untuk pengembangan tanaman kakao. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Di sini ada tujuan penelitian, yaitu tujuannya memiliki tiga tujuan utama. Pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik lahan di lokasi penelitian. Kedua, menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman kakao berdasarkan petunjuk teknis evaluasi lahan Kementerian Pertanian. Ketiga, mengidentifikasi faktor pembatas yang mempengaruhi perkembangan perkembangan kakao pada lokasi penelitian. Nah, di sini ada lokasi penelitian. Lokasi lokasi penelitian dilakukan di Desa Kedindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Titik pengamatan berada pada lokasi dengan titik koordinat yaitu QRMMJ plus 46 Tambora. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi untuk pengembangan komoditas kakao sehingga perlu dilakukannya evaluasi terhadap karakteristik lahannya. Nah, di sini ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode matching atau pencocokan antara karakteristik lahan aktual dengan perseratan tumbuhan tanaman kakao. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari NASA Power, Google Earth, dan juga petunjuk teknik evaluasi lahan Kementerian Pertanian. Eh, Penentuan kelas kesusahan lahan dilakukan menggunakan metode faktor pembatas atau limiting. Faktor yaitu kelas akhir ditentukan oleh parameter dengan tingkat kesesuaian terendah. Nah, parameter yang digunakan pada penelitian ini digunakan 5 parameter yaitu temperatur rata-rata tahunan, curah hujan tahunan, jumlah bulan kering, kemiringan lereng, dan juga kondisi drainase. Parameter tersebut dipilih karena berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman kakao. Seluruh parameter kemudian dianalisis dan dicocokkan dengan persyaratan tumbuh tanaman kakao berdasarkan juknis Kementerian Pertanian. Nah, di sini ada karakteristik lahan aktual. Nah, berdasarkan hasil analisis diperoleh temperatur rata-rata tahunan sebesar 2,76 derajat Celcius. Curah hujan tahunan mencapai 1.856,0 mm per tahun dengan jumlah bulan kering rata-rata sebesar 4,7 bulan. Nah, kemiringan lereng pada lokasi penelitian tersebut berkisar antara 10,05% dan kondisi drainase tergolong baik. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar karakteristik lahan mendukung pertumbuhan tanaman kakao. Nah, di sini adapun hasil matching. Selanjutnya dilakukan pencocokan antara karakteristik lahan aktual dengan persyaratan tumbuh tanaman kakao. Hasilnya menunjukkan bahwa temperatur, curah hujan, dan drainase termasuk dalam kelas S1 atau sangat sesuai. Kemiringan lahan termasuk dalam kelas S2 atau cukup sesuai. Sementara untuk bulan kering atau jumlah bulan kering termasuk kelas S3 sehingga menjadi faktor pembatas utama pada lokasi penelitian ini.
Nah, di sini ada kelas kesesuaian lahan. Penentuan kelas kesesuaian dilakukan dengan menggunakan metode faktor pembatas. Karena terdapat satu parameter yang berada pada kelas S3, maka kelas kesesuaian lahan kelas kesesuaian lahan dilakukan. Lahan aktual ditentukan sebagai S3. S3 huruf A menunjukkan bahwa faktor pembatas utama berasal dari ketersediaan air yang dalam penelitian ini ditunjukkan oleh jumlah bulan kering yang relatif tinggi. Nah, di sini ada faktor pembatas. Faktor pembatas utama pada lokasi penelitian ini adalah jumlah bulan kering. Kondisi ini dapat menyebabkan tanaman mengalami kekurangan air pada periode tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan beberapa upaya perbaikan, seperti penerapan konservasi tanah dan air, penggunaan mulsa untuk mempertahankan kelembaban tanah, pemanfaatan tanaman penaung, serta juga penyediaan sumber air tanaman pada musim kemarau. Nah, di sini masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik lahan di Desa Kadindi secara umum menunjukkan budidaya tanaman kakao, eh, budidaya tanaman kakao hasil pencocokan, menunjukkan bahwa kelas kesesuaian lahan aktual termasuk S3WA. Faktor pembatas utama berasal dari ketersediaan air, akibatnya jumlah bulan kering yang cukup tinggi. Meskipun demikian, lahan tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman kakao dengan pengelolaan yang tepat. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun hasil penelitian ini, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.